Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mengingat Allah harus every time, harus setiap waktu. Kapan kita mengingat Allah? Pasti sebagian besar kita mengingat Allah kalau kita punya masalah atau kita ketika tertimpa musibah. Kita baru sadar mengingat Allah betapa Allah itu maha segalanya ketika apa? Kemarin orang ramai-ramai beli oksigen. Orang baru sadar tuh bahwa oksigen atau udara yang Allah ciptakan buat kita semua, buat jutaan manusia ini, buat satu tabung aja harganya mahal banget. Dan itu kuatnya cuma berapa jam. Kita selama ini punya umur ada yang 50, ada yang 60, ada yang 20, ada yang 30. Kadang-kadang kita bangun aja kita lupa bersyukur sama Allah karena masih diberi udara, diberi oksigen, bisa bernapas. Nah, ini dikisahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah nabi yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketiga, Nabi Musa itu sakit gigi. Ya. Zaman dulu nggak ada tuh yang namanya sakit gigi disebabkan karena kebanyakan minum es. Ya, atau kebanyakan makan permen manis-manis gitu ya, nggak ada. Dan nggak ada dokter giginya juga. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu waktu itu sakit gigi, sehingga dia berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku sakit gigi ya Allah, bahasanya seperti itu. Tolong kasih tahu ya Allah apa obatnya. Lalu Allah memberitahu, wahai Musa, ya, ambillah rumput, lalu kamu kunyah itu rumput. Maka Nabi Musa alaihissalam mengambil rumput itu lalu mengunyahnya. Dan akhirnya sakit giginya hilang. Selang berapa lama Nabi Musa sakit gigi lagi. Lalu dia tanpa memohon kepada Allah langsung dia cari rumputnya. Karena pada waktu itu dia makan rumput sembuh kan. Lalu dia kunyah rumputnya. Ternyata dia gak sembuh-sembuh. Ya, dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia mengeluh, ya Allah, ya, aku udah memakan rumput untuk mengobati sakit gigiku, kenapa nggak sembuh ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, kamu ya ketika sakit awal mengingat aku, tapi ketika sakit kedua kamu tidak mengingat aku. Kamu yang diingat adalah obatnya, ya. Lalu menghilangkan bahwa kesembuhan itu karena aku. Nah, ini adalah satu peringatan yang besar buat kita semua. Kadang-kadang kita berobat begitu. Bukannya Allahnya yang dicari dulu, mohon sama Allah, ya Allah sakit ini apanya, tapi dicari dulu obatnya. Ya kan? Padahal semua penyakit bagi Allah disembuhkannya mudah. Ya. Saat ini kita kalau misalnya lagi kesulitan ya, lagi kurang sehat, berdoa dulu, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ringankanlah ya masalahku, ringankanlah ujianku, ringankanlah sakitku. Beritahu ya Allah obat apa, penawar apa yang harus aku makan. Maka nanti Allah kasih apanya tuh, petunjuknya. Maka setelah Allah kasih petunjuknya, baru kesembuhan itu datang. Nah, kadang-kadang kita suka lupa nih ya, kita masuk ke dalam dosa
syirik kecil. Ya. Ketika kita sakit, kita nggak percaya sama dokter itu, kita percaya sama dokter yang biasa ini, karena kalau dipegang aja udah sembuh. Hati-hati tuh, ya. Bahwa sesungguhnya kesembuhan kita bukan karena dokternya, tetapi karena Allahnya. Ya. Contoh sederhana aja. Sekarang ini kan orang sakit batuk, flu dikit aja udah nyarinya kemana? Ke apotek. Obat apaan aja juga diborong. Ya. Saking takutnya kalau gejala-gejala yang lagi musim sekarang. Padahal sebenarnya kekuatannya itu adalah minta sama Allah dulu dalam berdoa. Minta sama Allah dalam berdoa sehingga akhirnya Allah kasih petunjuknya. Ya. Nabi Musa alaihissalam saja yang tadinya pertama kali meminta sama Allah, lalu kedua dia langsung mencari obatnya, maka tidak sembuh, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita ingat-ingat lagi ya. Ya, apa saja perbuatan kita yang sudah sering melupakan Allahnya, tidak mengedepankan Allahnya tetapi mengedepankan solusinya. Sebenarnya hidup ini adalah solusinya adalah mengingat Allah, kembali kepada Allah, nanti Allah bukain. Karena ayatnya begitu. Dalam Al-Quran kan ada tuh Allah menerangkan, ya, kalau Allah tidak membukakan, ya, Allah masih mengunci apapun yang diusahakan, ya, apapun yang dipermohonkan. Kalau Allah belum mau buka, ya nggak akan membuka, termasuk petunjuk. Maka kita jangan pernah, ya, melupakan Allah sepersekian detik pun. Ya. Kita kadang-kadang ini suka lupa sama Allah kalau kita lagi senang, ya kan? Kita kalau ingat Allah itu kalau lagi senang. Kapan yang paling top kita mengingat Allah? Pasti kalau kita lagi dapat uang, dapat keberuntungan, naik jabatan, terus apa lagi? Hajat terkabul, anak lulus, pendidikan, ya. Pasti yang begitu. Padahal mengingat Allah harus kita di setiap suka maupun duka, karena Allah itu mengajarkan kita, ya, harus menerima qada dan qadarnya. Nah, maka disinilah, ya, mengingat Allah adalah yang terpenting dalam waktu, setiap waktu. Mau berangkat kita baca doa, mau pulang baca doa, mau tidur baca doa. Itu tandanya bahwa Allah setiap waktu ada dalam hati kita. Buat teman-teman yang masih saat ini sedang risau dengan pekerjaannya, ya, lalu dengan penghasilannya, ataupun dengan hal-hal yang tidak bisa dicerna dalam akal pikiran, berdoalah, ya, mengingat Allah saja. Kalau perlu kita ketika kita lagi nggak punya keuangan, sedekah aja, sedekah subuh-subuh, ya, 1000 perak, ya, cemplungin, besok cemplungin lagi. Insya Allah ada jawabannya. Karena Allah kan mengenal kita kan kapan. Kita belum dikenal Allah secara detail, tahu-tahu datang minta. Kita belum kenalnya sama orang datang, Pak tolongin saya. Kira-kira kita gimana responnya? Siapa sih? Ya. Maka kita sama Allah dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Karena ayatnya begitu dalam Al-Quran. Ya, maka kita jangan sampai kalau berobat, jangan sampai kita menghilangkan, melupakan bahwa kesembuhan itu ada Allah. Allah yang punya kuasanya.
Jangan kita timbulkan kesirikan-kesirikan kecil yang akhirnya mempersempit rezeki kita. Jangan menuhankan manusia dalam pekerjaan. Ya, di kantor ditekan oleh atasan, jangan kita akhirnya mengorbankan harga diri kita kepada atasan. Berdoa sama Allah supaya atasan kita akhirnya baik lagi kepada kita. Ada teman kiri kanan, ya, daripada iri sama kita. Jangan kita sogok. Udah, kita doa supaya Allah yang memegang hati mereka. Di lingkungannya terbesar lagi ada tender, ya, yang sering main tender nih. Jangan nyogok-nyogok. Kenapa? Karena kelak di yaumil masyar itulah nanti yang nyogok-menyogok sulit untuk masuk surga. Maka mari sama-sama kita mengingat Allah bahwa sesungguhnya dekatkanlah hatimu, maka Allah akan lebih dekat. Berdoalah kamu, maka Allah akan kabulkan. Semoga ini bermanfaat dan kita kembali ke jalur yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.